Lebih dari 1 tahun, Hadi Cahyanto mengemban tugasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ibu, sini ya, nggak apa-apa di atas, nggak apa-apa gitu. Selama memegang komando sebagai Menteri ATR Kepala BPN, mantan Panglima ini belusukan ke berbagai daerah untuk memberikan hak atas tanah kepada masyarakat dalam bentuk sertifikat. Hadi pun menteri pertama yang terjun langsung ke suku anak pedalaman di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Warga suku anak pedalaman pun menyambut baik pemberian sertifikat yang telah lama mereka perjuangkan. Terima Pak Yakub. Ya, Bu Yakub. Nah, ini terima. Selamat ya, Pak Yakub, Bu Yakub. Nanti dirawat. Sudah sampai kita lari-lari kejar-kejar orang, takut kan oleh ngejar nak sertifikat ika. Terima kasih, ya aku senang lah. Buat dia nengok penghidupan aku tuh, aku senang. Iya, aku nunggu gini lah. Kami sangat menghargai dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa, Bu. Belum pernah terjadi di tempat kami ini. Kemungkinan di Desa Tebing Tinggi belum pernah ada menteri yang turun ke sini. Alhamdulillah Pak Menteri yang sekarang mungkin sangat memperhatikan konflik, mungkin merupakan konflik khusus di dalam persoalan agraria yang perlu diselesaikan, terkhusus di Desa Tebing Tinggi yang berkaitan dengan suku anak dalam. Terima kasih yang sangat luar biasa yang kami sampaikan dengan Pak Menteri. Halo Bapak Menteri. Nah, kali ini saya berkesempatan lebih dekat dengan Bapak Menteri ATR Kepala BPN, Bapak Hadi Cahyanto. Pak, ini menarik, ini Bapak langsung door to door nih Pak, menyerahkan sertifikat nih Pak. Ini seperti apa Pak agenda hari ini Pak? Iya, sebetulnya permasalahan di sini sudah cukup lama ya, sudah hampir 28 tahun. Masyarakat suku anak dalam di wilayah Musirawas Utara ini menunggu kepastian hukum. Dan setelah kita laksanakan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dari kepolisian, kemudian dari pemerintah daerah, dari kejaksaan tinggi, ya kita bisa berhasil untuk merealisasikan hak mereka, sertifikat mereka. Dan sertifikat ini kita berikan secara komunal kepada masyarakat. Tujuannya agar setelah diterima, kalau nanti by name, by address, itu bisa-bisa langsung dijual. Ini kita berikan secara komunal sehingga masyarakat ya, kita lihat itu ada Pak Gubernur, tapi Pak Bupati, mana? Ini bukan penerima, Pak. Oh bukan penerima, ini ya, itu agak aneh. Mereka merasakan. Nah kita serahkan ini seperti Pak Sopir ini ya. Pak Sopir mana Pak Sopir? Sini Pak. Nah Pak Sopir. Ya. Pak Sopir, ini Bapak menerima sertifikat. Ini luas tanahnya ada 75.900 meter persegi, 7,5 hektar. Tapi ini adalah milik komunal. Ya ini daftar keluarga yang menerima. Ini surat ukurnya tanahnya ada di sini Pak. Ini tanah Bapak. Ya Pak. Bapak menunggu kepastian hukum hak atas tanah untuk mendapatkan sertifikat ini sudah berapa lama? Sudah 28 tahun dia berkonflik. 29 tahun sejak iya ingat. Nah hari ini diserahkan sertifikat untuk Bapak sehingga Bapak nanti berusaha untuk tanam sawit milik sendiri. Ya disimpan yang baik dan saya pastikan sudah tidak akan ada lagi mafia tanah yang mengambil tanah Bapak. Bagaimana perasaannya Pak? Pak senang. Pertanyaan terakhir, kemarin dimintain biaya berapa untuk ngurus ini? Oh enggak aduh, gratis ya, ya Pak. Gratis. Itu berkat Pak Gubernur dan Pak Bupati. Ya, diterima. Ini Pak. Ya, sukses Pak Sopir ya. Dah, disimpan. Ya, ini suratnya seperti ini tapi ini berharga sekali. Ya, Pak Sopir ya. Ya. Yang di belakang siapa ini? Anaknya Pak Sopir. Yang di sana? Ponaan. Oh ya. Bagaimana perasaannya menerima ini sertifikat? Sebentar lagi bisa ditanami kelapa sawit. Senang? Senang. Ya.
Sukses ya. Ya alhamdulillah. Terima Nah kasih. itu tadi masyarakat merasakan secara langsung. Berarti cukup lama ya Pak tadi. Pak, ini yang Iya. menarik nih Pak. Kenapa Pak Menteri memilih untuk door to door? Padahal kan dengan kekuasaan Bapak bisa langsung aja diutus anak buahnya. Ini menarik Pak untuk Iya, yang pertama saya tidak mau begitu saja menerima laporan dari anak buah di lapangan. Saya takut permasalahan di lapangan itu masih ada ya. Mungkin dilaporkan sudah tidak ada masalah Pak, semuanya bisa serahkan. Tapi apakah benar di lapangan memang terjadi seperti itu? Termasuk saya juga ingin ngecek di bawah pelaksanaan prosesnya itu bagaimana, kemudian apakah ada biaya mahal atau tidak, ya. Kemudian dari pemberian sertifikat ini mungkin masih ada tempat lain yang bermasalah di wilayah ini. Kan biasa ya di wilayah HGU ada tumpang tindih, mungkin saya bisa mendengarkan langsung kepada masyarakat, bisa masyarakat nyampaikan, Pak, tanah saya masih bermasalah dengan HGU. Kan ini permasalahan juga dengan HGU. Sehingga kita bisa koordinasikan dengan pemilik HGU. Ya. Dan terus terang aja, tadi ke sini sudah ada laporan. Ya, laporan yang harus saya tidak lanjuti. Terkait dengan tanah masyarakat, aset yang juga tumpang tindih dengan HGU. Oke, ini Iya. kita lanjut lagi Pak. Iya. Ada salah satu warga. Iya. Ibu Januya. Ibu Januya. Ibu sudah berapa lama nunggu dapat sertifikat ini? Udah tahu, udah lama ya, kurang lebih 28-29 tahun ya. Ibu, ini tanahnya 78.300 meter persegi, berarti 7,8 hektar. Kemudian surat ukurnya dari sini ini. Nah, ya ini ya, ini wilayah ini ya. Ini nanti akan diberikan pelatihan untuk ditanami sawit secara baik. Kepingin punya tegalan sawit nggak? Iya. Oh iya, itu nanti ya Pak ya, ditanamin sawit ya, akan diadakan pelatihan. Betul. Ya, tapi ini sertifikatnya diberikan secara komunal, kelompok, rame-rame. Tapi sudah hak milik, sudah nggak ada yang mengganggu. Ya, diterima. Terima. Ya, ya sukses ya Bu ya. Nah, Ya, ya. Sakit ya Pak. Oh sakit ya. sakit napas. Oh ya, mudah-mudahan nanti Amin amin amin. setelah sembuh bisa ngelihat ke Tegal, ke kebun untuk bisa melihat, oh ini kelapa sawit saya. Untuk anak cucu. Iya, ya. Ini Pak ada Pak Batin. Nah, ada Pak Bupati. Sakit Pak Iya. Batin. Sakit sana Pak. Terima kasih Pak Menteri yang datang. Pak Januya. Yo. Iya. Terima kasih. Kami kau datang ke Siko. Yo, kalau kamu tak datang aku tak ketemu sama kamu. Amin amin. Iya, iya Bu, iya. Sakit napas. Sesak napas. Sesak Oke, napas. sesak napas ya. Iya, itu. Pak, ini menarik. Ini cukup lama ya Pak, Iya. 28 tahun. Bisa dikatakan puluhan tahun untuk bisa dapat sertifikat yang Bapak Iya. perjuangkan seperti Iya. itu. Sebenarnya tuh kendalanya tuh apa tuh Pak? Kendalanya koordinasi. Koordinasi antara pemerintah daerah, Oke, antara pemegang HGU, oke. kemudian dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini kan hasil kolaborasi 4 pilar itu yang saya sebutkan tadi, sehingga ditemukan permasalahan-permasalahan krusial yang bisa dipecahkan. Memang kalau kita selesaikan sendiri-sendiri tanpa bisa bersama-sama, ada satu kendala yang mereka hadapi apa? Adalah ego sektoral. Ya. Oleh sebab itu, saya hilangkanlah ego sektoral itu, saya kumpulkan semua untuk segera menyelesaikan tanah-tanah rakyat. Ya, khususnya adalah aset-aset masyarakat yang tumpang tindih dengan HGU. Ya. Kemudian aset-aset masyarakat yang memang belum disertifikatkan dan dia mencari dokumennya ada di mana. Ya, Oke. ya itu yang kita selesaikan. Ini masih banyak permasalahan-permasalahan, diantaranya adalah masalah tanah transmigrasi juga. Ya kita akan lakukan hal yang sama seperti ini. Jangankan mafia tanah di luar kantor saya, anak buah saya saja kalau mafia tanah ya saya hukum. Berarti tegas itu ya Pak? Tegas, sudah nggak ada pilihan lain. Praktik gelap pertanahan sangat menjamur di Indonesia, bahkan mafia tanah sudah banyak menembus internal kementerian. Selama lebih dari 1 tahun menjabat, Hadi mengaku telah mengidentifikasi beberapa modus operandi para mafia.
Mantan orang nomor 1 di angkatan bersenjata ini pun berjanji tegas dan tak pandang bulu dalam menumpas mafia tanah. Lalu apa strategi Hadi Cahyanto dalam menumpas mafia tanah? Komitmennya memberantas mafia tanah pun dibuktikan dengan berakhirnya konflik tanah selama 28 tahun di Musirawas Utara. Tadi Bapak menarik, Bapak bilang nanti sudah dipastikan tidak ada lagi mafia tanah. Tidak ada. Seperti apa tuh Pak penyelesaian, dan ini cukup menarik karena itu salah satu permasalahan yang dari dulu sampai sekarang dan Bapak bisa bongkar itu. Ya, yang pertama adalah sistem penyimpanan data kita termasuk sertifikat ini kita sudah menggunakan secara elektronik sehingga data masuk di sana di pusat. Data itu ketika ada katakanlah ingin mengambil data atau menempatkan satu peta yang untuk mengambil wilayah yang ada di wilayah sini kan biasanya dapat surat keterangan tanah belum ada petanya terus akan di-landingkan di wilayah itu tidak akan diterima dengan komputer karena itu sudah ada yang memiliki. Katakanlah yang akan melandingkan data itu karena saya punya data yuridis akan dilandingkan di sana, komputer di sana bunyi ini milik suku anak dalam Musirawas Utara dengan nama-nama ini. Hanya tinggal nanti dari masyarakat suku anak dalam ini apabila menginginkan sertifikat itu secara sendiri-sendiri nanti akan kita bantu dipecah. Kalau permasalahan utama di sini Pak tadi HGU, hak guna bangunan. Kemudian di sini juga bisa dikatakan hampir banyak perkebunan sawit begitu ya Pak. Iya. Seperti apa Pak nantinya berapa sertifikat yang atau redisi yang nanti untuk diberikan hari ini? Ya, ini saat ini yang akan kita berikan sertifikatnya itu sebanyak untuk suku anak dalam ya. Itu yang dari Lonsum, Pak. Iya, Lonsum itu ada 516 kepala keluarga. Ditambah lagi dari satu desa lagi, Ceta Jadi Mulia, itu ada kurang lebih 246. Itu akan kita serahkan ke semua. Tapi semuanya dalam bentuk komunal dan kita serahkan dalam 13 sertifikat. Itu untuk mewakili sekian keluarga. Dari 400 tambah 80 ya, 480 hektar. Untuk efek jerahnya sekali lagi Pak untuk mafia tanah, tadi kan dari segi teknologi sudah diperketat. Efek jerah seperti mungkin sanksi yang memang sudah tidak ada kata ampun bagi mafia tanah. Ya, kalau mafia tanah lagi kita punya satgasnya ya. Satgas mafia tanah yang terus bekerja. Saya juga minta terus memberikan supervisi ke daerah-daerah untuk memitigasi mafia tanah ini. Itu kalau kita tangkap ya kita proses hukum. Nggak ada kata iya. Jangankan mafia tanah di luar kantor saya. Anak buah saya saja kalau mafia tanah ya saya hukum. Berarti tegas itu ya Pak? Tegas, sudah nggak ada pilihan lain. Cuma itu aja pilihannya. Kalau memang terbukti hukum, perlu pecat. Itu udah tegas ya Pak? Tegas, udah jangan takut. Iya. Kita langsung lagi Ya, lagi. Pak Yakub. Apa kabar Pak Yakub? Kerjanya di mana? Kerja di kebun lah Pak. Kebun siapa? Orang. Kebun orang. Iya. Pak Yakub pengen nggak punya kebun sendiri? Insya Allah. Kalau dapat kebun kelapa sawit, senang. Nah ini Pak Yakub. Pak Yakub ini ada sertifikat tuh. Tanda bukti hak. Sudah punya hak, tapi haknya hak kelompok dulu ya Pak ya. Hak komunal. Luasnya 134.000, 1.346.000. 13,4 hektar. Namun ini dimiliki oleh beberapa kelompok ada di sini, beberapa keluarga. Dan gambarnya ini Pak. Luas banget gambarnya. Mana tadi? Nah, luas banget tuh. Ini kalau Bapak nanamin kelapa sawit, kemudian di bawahnya ditanamin lombok, tanami kedelai, bisa ini. Tumpang sari ya? Iya, Pak. Tumpang sari bisa. Apalagi Bapak hobinya bertani ya? Iya. Ngimpi nggak punya kebun sendiri? Iyalah. Ngimpi ya? Nah sekarang ngimpinya jadi kenyataan. Hari ini nggak ngimpi loh, coba dicubit, sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Berarti nggak ngimpi. Ini diterima Pak Yakub. Ya, Bu Yakub. Nah ini terima. Selamat ya Pak Yakub, Bu Yakub. Nanti dirawat. Sekali lagi, sudah tidak akan ada lagi mafia tanah bermain-main di sini. Ngambil tanahnya Bapak. Sudah berapa tahun nunggu? 20-an, 28 sampai 29 tahun. Sekali lagi sukses. Saya melihat mata Bapak senang, berbinar-binar Ibu ya. Hari ini udah masak apa? Belum.
Ikan baung. Oh, dekat ikan. Hah? Ikan kering. Ikan kering, sungai kering ya. Oh iya. Kering. Iya. Ya sukses Pak ya. Pak Yakub, Bu Yakub. Pak, ini menarik sampai tadi kita bisa lihat warga kayak berpuluh-puluh tahun penantian akhirnya bisa Iya, mendapatkan iya. sesuatu yang berharga. Iya. Pak, melihat pembagian sertifikat ini kan bukan hanya sebuah kertas, Pak, tapi pasti akan ada dampaknya. Seperti apa Pak dampak untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri, apalagi di suku-suku pedalaman seperti ini? Iya. Kalau di Kabupaten Musi Rawas Utara ini untuk pertumbuhan ekonominya yang sampai saat ini saya lihat dari program sertifikat aja itu hampir 4,7 triliun kalau nggak salah datanya itu. Dari mana? Itu adalah dari dampak sertifikat tadi yang oleh sebagian masyarakat itu yang mendapat perorangan itu di hak tanggungan. Oke. Iya, itu. Untuk Indonesia saja, ya mulai tahun 2017 sampai hari ini, itu saya catat ada 5.799 triliun itu uang beredar di masyarakat. Dampak dari sertifikat itu. Nah, nanti sertifikat komunal ini kan akan ada pemberdayaan, ya. Pemberdayaan ekonomi di sini akan maju. Apalagi dari PT tadi akan memberikan pelatihan, kemudian bagaimana melaksanakan land clearing, penanaman. Itu nanti dengan pemberdayaan ini ada mungkin bantuan dari koperasi, ibu-ibu yang belum bekerja sambil nunggu hasil sawitnya dari koperasi akan memberikan bantuan atau pinjaman uang yang oleh ibu-ibu nanti akan digunakan mungkin jualan pisang goreng, ya, nasi. Itu dijual di mana? Dijual di kebun lagi para pekerja. Ini kan sudah ekonomi dari mereka untuk mereka. Dan koperasi itu juga membantu akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu dari PT pun ikut dalam rombongan ini untuk menyaksikan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang menjadi atensi yang saya sampaikan kepada PT. Dan ini tidak main-main loh ini. Ini menyangkut masalah masyarakat, masalah rakyat, perut rakyat dan harus dilaksanakan. Saya biasanya kalau seperti ini tetap akan saya kontak PT tersebut, sudah sampai sejauh mana, apakah benar sudah ditanamin, kemudian dengan ekonomi masyarakat bagaimana, itu adalah tugas saya. Berarti Bapak benar-benar turun ke lapangan seperti ini, Iya, kemudian juga mengontak orang-orang yang mungkin bagi sebagian warga ini sangat sulit untuk Iya, bertemu seperti iya, itu ya Pak iya, ya. seperti itu. Bapak, ini pesan dan juga harapannya Pak, ini kan juga luar biasa kan bagi, bisa dilihat dengan gesture mereka sungguh terharu seperti itu. Iya. Apa pesan dan juga harapan Bapak nih Pak? Iya, kami terus terang masih akan turun ke lapangan karena masih ada 22.000 desa itu di kawasan hutan. Dan tentunya mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Sedangkan mereka hidup dari sumber daya hutan. Nah, ini yang akan kita kerjakan dengan Menteri KLHK untuk bisa merealisasikan permasalahan-permasalahan rakyat tersebut. Bapak udah jadi Panglima, Menteri juga. Wasnaknya Bapak apa? Mau jadi Menhan atau mau jadi Bacawa Pres? Saya. Hadi Cahyanto, pria lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 juga menduduki jabatan yang strategis di TNI. Bahkan jika menilik dari rekam jejak, Jokowi dan Hadi Cahyanto, keduanya tidak pernah berjauhan dari sisi pekerjaan, mulai dari Sekretaris Militer Presiden pada 2015, Kepala Staf Angkatan Udara pada 2017, hingga Panglima TNI sampai kini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Bahkan baru-baru ini Presiden Jokowi pun memuji kinerja mantan orang nomor 1 di angkatan bersenjata ini dalam menyelesaikan konflik tanah. Saya kira harus tepuk tangan pada Pak Hadi karena tadi disampaikan dari 126 juta sudah 106 juta yang telah diselesaikan. Moga-moga tahun 2024 126 juta sudah rampung semuanya.
Pak, ini menarik Pak terkait PTSA, program tanah sertifikat lengkap. Ini kan kita sudah banyak mengunjungi beberapa tempat. Seperti apa nih Pak progres dan juga target di 2024 Pak? Untuk PTSL memang kita terus kebut karena kita menginginkan seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki hak atas tanah. Dari target 126 juta bidang, saat ini sudah selesai, sudah terdaftar sebanyak 106,5 juta bidang. Memang target kami sampai dengan tahun 2024 paling tidak kita sudah bisa menyelesaikan 120 juta bidang. Itulah sebabnya saya sering mendatangi para kakantah, turun ke lapangan, menanyakan kendala-kendala apa saja yang dihadapi, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga memegang peranan penting. Apa? Adalah kalau bisa membebaskan PBHTB yang 5% dari harga tanah untuk pendaftaran pertama kali. Nah, ini permasalahan di daerah sudah ada 118 kabupaten kota yang membebaskan PBHTB itu. Pak, menarik nih, Bapak kan juga sebagai Panglima. Apakah bekal Bapak, pengalaman Bapak sebagai Panglima ini juga menjadi modal untuk bisa melawan tadi mafia tanah, terus tadi ini sertifikat juga banyak dari suku pedalaman yang cukup luar biasa pencapaian Bapak? Iya, karena apa? Ketika saya menjadi Panglima TNI, pengalaman saya teritorial, pengalaman saya untuk bersinergi dengan kepolisian terutama dan dengan kejaksaan, ini kan masih terus saya bawa. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, saya juga tetap minta bantuan dari kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan. Permasalahan-permasalahan seperti permasalahan suku anak dalam, karena ada tumpang tindih, itu tanpa adanya kolaborasi dan sinergi dari BPN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum tidak akan bisa selesai. Oke. Kalau Pak ini menarik, kita kan seperti kita tahu tanggal 24 September ini adalah hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Pak. Atau sebenarnya tanggal 8 November ini hari lahirnya Tata Ruang. Kenapa tanggal 24 ini dipilih sebagai hari lahir dari Iya, selama ini Hantaru, Hari Agraria dan Tata Ruang itu diperingati 2 kali. 24 September dan 8 November. Padahal hari kelahirannya Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah 24 September. Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah mencakup dalam pasal 2 dan pasal 12. Itu sudah mencakup juga adalah agraria dan tata ruang. Sehingga kita jadikan satu saja, tidak usah 2 kali. Jadi tanggal 8 kita masukkan di tanggal 24 September. Puncak peringatan 24 September, namun rangkaian kegiatan bisa kita mulai dari 1 September. Tapi semangatnya semangat tetap sama. Pak, ini menarik Pak, saya ngikutin Bapak ya ke suku pedalaman, ke sini cukup hektik, keras. Mirip Pak Jokowi nih Pak, apalagi yang viral-viral nih banyak netizen lihat Bapak tuh, yang saya tertarik Bapak bisa menangkap gesture Pak Jokowi pada saat, ingat nggak Pak, pada waktu itu ada anak kecil berusaha, Bapak langsung paham, ada ajudan di sebelahnya nggak paham. Ini Bapak seperti apa Pak, pengalaman dekat dengan Pak Jokowi sampai gesture-nya tuh Bapak sampai tahu loh Pak? Ya, pada waktu kasus anak pingsan itu dulu ya, saya lihat dari jauh, sebetulnya Pak Jokowi sudah memberi tanda. Pak Jokowi sambil membacakan amanat, didampingi anak kecil, di belakangnya pesawat N219 yang akan di-launch ya. Si anak perempuan ini muntah. Pak Jokowi, Bapak Presiden sudah memberikan kode begini. Tapi tidak ada yang melihat. Saya melihat seperti itu langsung lari. Karena ketakutan saya, kalau saya tidak segera lari, dia jatuh malah lebih parah. Mungkin akan menghantam landasan yang lebih keras lagi. Saya lari, saya tangkap, kemudian saya... Artinya apa? Berarti kita harus bisa melihat untuk pengamanan presiden karena waktu itu ya, karena saya pernah jadi sesmil adalah apa yang sedang diinginkan oleh Bapak Presiden ketika Bapak Presiden berdiri. Itu dari mungkin tangannya suruh ngambil apa dan sebagainya. Itu yang saya tangkap. Pada waktu itu saya pas melihat di lingkungan situ kok tidak ada yang lari, saya langsung lari. Saya selamatkan. Sosok Pak Jokowi di mata Bapak seperti apa sih Pak? Ya pemimpin ya? hebat. Iya. Terakhir Pak, Wasnek, Bapak udah jadi Panglima, Menteri juga. Wasneknya Bapak apa? Mau jadi Menhan atau mau jadi Bacawa Pres? Saya pensiun. Pensiun Pak. Tapi kalau dia minta rakyat ataupun yang masih ingin kontribusi Bapak untuk negara? Tetap pensiun. Tetap pensiun ya?